Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita lanjut pengajian di sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang nomor 6 yaitu wahdaniyat. Wa adapun wahdaniyat ada muta'addudi ialah Allah itu tidak terbilang. Artinya Allah itu satu, tidak berjumlah lebih dari satu ya. Fi zatihi, di dalam zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dalam sifatnya Allah, wa af'alihi, dan dalam pekerjaannya Allah, af'alnya Allah. Wa wahdatuz zati, adapun satu sifatnya, satu kesatuan, maknanya wahdatul zat ini anna zatahu, sungguhnya zat Allah, laisat murakabatan, sungguhnya zat Allah itu tidak tersusun min azain, dari beberapa bagian. Walaisa fil khalqi, dan tidak ada fil khalqi, di makhluk, zatun apa zat kazati, seperti zatnya Allah. Jadi Allah itu bukan seperti manusia ya. Allah itu ada zatnya satu tanpa merupakan susunan dari beberapa bagian. Nah, kalau manusia itu kan satu sosok nih, misalnya seperti saya nih. Ada kepalanya, ada bahunya, ada kakinya, ada lengannya. Kalau itu manusia tuh tersusun dari beberapa bagian menjadi satu kerangka sosok manusia. Tapi kalau Allah itu nggak begitu. Pokoknya satu aja udah. Gak usah dimikir kayak gimana, kayak bentuk manusia, bentuk hewan, apa-apa yang punya bagian-bagian, nggak seperti itu. Yang kedua, wahdatus sifat, satu sifat, tidak terpisahkan maknaha, maka ialah adapun satu sifat tersebut, annahu, ialah sungguhnya Allah, laisa li ahadin, tidak ada li ahadin bagi siapapun, sifatun, seorang pun ya, sifatun, ada apa sifat, tusyabihu, yang atau tushbihu, yang menyerupai apa sifat, sifatan kepada satu sifat, min sifati, dari sifat-sifat Allah. Jadi sifatnya makhluk itu tidak akan menyamai sifatnya Allah. Walaisat sifatuhu, dan tidak ada sifatnya Allah itu mu'ta'adidatan. Jadi Allah juga sifatnya tidak bermacam-macam ya. Kalau min jinsin wahidin, ketika dalam satu jenis. Contoh, ketika Allah punya sifat kudrot, maka tidak ada kudrota ini, dua kudrot itu nggak ada. Au irodata ini, atau dua kehendak, itu nggak ada. Contoh, kalau Allah menghendaki itu jadi, maka itu jadi, nggak ada ceritanya nggak jadi gitu, nggak ada. Kalau udah menghendaki jadi ya jadi gitu. Tapi kalau manusia seperti berkehendak, saya pengen ke sana, tapi bisa jadi bisa nggak kalau manusia kan. Kalau Allah, kalau sudah menghendaki sesuatu ya pasti jadi gitu. Contoh, itu yang irodat. Tapi yang kudratnya gimana? Kalau Allah kuasa menjadikan sebuah hal atau barang, Allah bisa membuat gunung gitu. Ya pasti jadi tuh gunung gitu. Dan semua apapun yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki itu pasti jadi dengan kudratnya Allah. Kalau manusia enggak. Manusia sepertinya jago di matematik. Bisa jadi dia jago di matematik, tapi di sisi lain, di bahasa sepertinya, dia lemah, bisa jadi kayak gitu. Kalau Allah tuh di setiap sisinya, Allah tuh pasti mampu dan bisa merealisasikannya, karena Allah punya sifat kamalat. Semua kesempurnaan itu ada pada zat Allah. Seperti itu ya. Itu wahdatus sifat. Sekarang wahdatul afal, seperti apa wahdatul afal? Adapun wahdatul afalnya Allah, maka ialah adapun
Maknanya wahdatul af'al annahu ialah sesungguhnya Allah laisa li ahadi ghairihi, tidak ada seorang pun selain Allah fi'lun punya pekerjaan min af'ali yang sama dengan pekerjaannya Allah. Nah, nggak mungkin ya ada jenis pekerjaan manusia yang bisa menyamai pekerjaan Allah. Fallahu, maka Allah tersebut khaliqu kulli syai'in, mencipta segala sesuatu, wa mubdi'u kulli syai'in, dan mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru terhadap segala sesuatu. Fahuwa ta'ala, maka Allah ta'ala tersebut mustaqilun ialah independen, tidak tercampur oleh kepentingan atau kehendak yang lain. Jadi ketika menciptakan atau mengadakan sesuatu libdai dan membuat sesuatu yang baru. Jadi kehendak Allah itu ya Allah sendiri yang berkehendak, tidak ada intervensi ke yang lain gitu. Kalau manusia kan bisa diintervensi gitu. Ya kan? DPR membuat undang-undang bisa diintervensi, bisa. Sama pemerintah bisa, sama cukong bisa. Nah, gitu. Kalau Allah kalau udah berkehendak sesuatu, selain Allah itu nggak ada yang bisa intervensi. Gitu. Beda di situ ya. Kalau menghendaki gunung itu hancur, nggak ada. Yang lain bisa mencegah atau mengintervensi, wah gunung jangan dihancurin, nggak bisa. Kalau sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah. Dalilnya wahdaniyat nih. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, subhanahu ma suci Allah, huwa, adapun Allah itu al-wahid, maha esa, al-qahar, maha perkasa, maha memaksa ya. Dalilnya ada di surat Az-Zumar, di surat Az-Zumar ayat 4. Wa qala ta'ala dalil lainnya, wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum, dan Tuhanmu, innahu, sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya ilah, Tuhan itu wahidun, cuman satu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan ilahu kecuali Allah, ar-Rahmanu ar-Rahimu, yang maha Rahman dan Rahim. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ini dalil semua ini ya, kumpulan dalil nih. Kalau tauhid harus jelas dalilnya. Quran nih. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Muhammad, huwa, adapun Allah. Allah itu ahadun, satu ya. Maha Esa, surat Al-Ikhlas ayat 1. Wa qala ta'ala, dari lagi nih. Lau kana fihi ma'alihatun, jikalau ada di dalam dua langit dan bumi, alihatun, Tuhan selain Allah, Tuhan yang lain, illallahu, selain Allah, la fasadata, maka akan hancurlah langit bumi, karena yang satu berkehendak apa, yang lain juga berkehendak apa. Nggak bisa kalau berdua, nggak jelas nanti hasilnya. Suratul Anbiya, dalil ini di surat Al-Anbiya ayat 22. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala ini, mata khatallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak membuat anak, mata khatallahu, tidak, atau khadha membuat Allah SWT min waladin, dari seorang anak, wa ma kana ma'ahu, dan tidak ada ma'ahu bersama Allah min ilahin, apa, dari Tuhan yang lain. Jadi Allah tuh nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya bapak, ibu, dan pastinya nggak ada Tuhan lain selain Allah. Idzal la zahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ba'dhum ala ba'din. Idzan, karena la zahaba, niscaya akan berpendapat, kullu ilahin, setiap Tuhan, bima khalaqa, terhadap sesuatu yang diciptakan, yang menciptakan sesuatu yang tercipta. Jadi kalau Tuhannya banyak ya, satu pengen ini, satu pengen ono, ya repot. Wala ala ba'duhum ala ba'din, dan akan terjadi bisa jadi terjadi ini ya,
perbedaan ba'duhum apa sebagian ilah ala ba'din ke yang lainnya. Kan repot kalau Tuhannya banyak, yang ini pingin yang itu, Tuhan yang ini pingin ini, Tuhan yang ini pingin ya, apalagi ya repot, nggak jadi-jadi. Subhanallahi, maha suci Allah amma dari sesuatu meskipun yang mereka sifati. Jadi Allah itu suci dari Tuhan yang banyak. Allah itu cuma satu. Suratul Mukmin ayat 91. Dalilnya di surat Al-Mu'minun, Suratul Mukminun ayat 91. Dalilnya di surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul law kana ma'hu ilahatun. Qul, katakanlah oleh Muhammad, law kana ma'hu, jikalau ada mahu bersama Allah ilahatun, Tuhan yang lain, kama yaqulun, seperti apa yang mereka bicarakan, idzal labdagau ila arsy sabila, maka bolehlah cari ke aras jalan yang lain. Repot ya. Ini semua aras alam raya ini Allah yang nyiptain. Kalau suruh nyari yang lain selain ciptaan Allah, mau lari kemana, mau nyari jalan kemana, kan repot, nggak ada. Ditantang gitu ya nggak fair lah. Kalau mereka memang punya Tuhan yang lain, ya silakan lah. Nyari sesuatu yang bukan Allah yang bikin, ya nggak ada lah. Mau kemana lo? Subhanahu wa ta'ala, masih Allah ta'ala dan maha luhur Allah, amma yaqulun, dari sesuatu yaqulun yang mereka katakan, uluwan, Allah itu maha tinggi, kabiran juga maha besar. Jadi Allah itu satu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bisa juga menyamai kebesaran dan kekuatan Allah Ta'ala. Suratul Isra, Surat Al-Isra ayat 42-43. Al-Qudratu nomor 7, Qudrah. Ya adapun Qudrah sifatun qadimatun, ila sifat yang terdahulu, qaimatun yang berdiri, yang ada, bizatihi, di zat Allah Ta'ala, yujidu biha yu'dim, yang Allah bisa menciptakan sesuatu dengan sifat kudrat ini, wa yu'dimu, dan juga bisa meniadakan sesuatu. Qala Ta'ala, berfirman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, terhadap sesuatu, qadirun, dialah maha berkuasa. Surat An-Nur, Surat An-Nuri, Surat An-Nur ayat 45. Qala Ta'ala, dalil yang lainnya, wa maka Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wal fil ardi, wa maka, dan tidak ada Allah subhanahu liyu'jizahu, sesuatu yang bisa melemahkan kepada Allah, min syai'in, dari sesuatu, fis samawati, di langit, wal fil ardi, juga tidak ada yang bisa melemahkan Allah di bumi. Innahu, sungguhnya Allah, karena ada sifat Allah, aliman, ialah maha mengetahui, qadiran, maha kuasa. Surat Fatir ayat 44. Saya kira cukup 2 dulu ya. Ini dalil semua nih, full dalil ya. Untuk sifat wahdaniyat dan qudrat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.